Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di sana sehat selalu ya, dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang silahkan siapkan buku tema 4G dan disimak baik-baik video pembelajaran berikut. Semangat anak-anak! Silahkan diperhatikan baik-baik gambar berikut. Ada simbol not angka dan simbol not balok. Jelas berbeda bukan anak-anak? Selanjutnya yaitu tentang bentuk, nama, dan nilai not balok. Kalian bisa lihat dari gambar bentuk not-notnya dan nama not-notnya. Ada not penuh, not setengah, seperempat, dan lain sebagainya. Lalu nilai not pun berbeda-beda. Ada yang 4 ketukan, 2 ketukan, 1, 1/2, 1/4, sampai 1/8. Dan yang terakhir yaitu macam-macam tanda tempo. Tempo itu ada tempo lambat, sedang, dan cepat. Berikut nama-nama tempo tersebut. Tanda tempo lambat disebut largissimo, largo, lento, dan adagia. Sedangkan tanda tempo sedang disebut moderato, andante, dan andantino. Lalu yang terakhir yaitu tanda tempo cepat. Ada allegro, allegretto, dan vivace. Indonesia tidak hanya memiliki keragaman suku dan budaya. Indonesia juga memiliki keberagaman umat beragama. Agama sangat berperan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia, pemerintah Indonesia mengesahkan 6 agama sebagai agama resmi masyarakat, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Oke, kita akan bahas mengenai keberagaman umat beragama di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Umat Islam disebut juga Muslim. Pemuka agamanya disebut ulama, dan kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Yang kedua, agama Hindu. Pemuka agama Hindu disebut Wasi, dan kitab suci umat Hindu adalah Weda. Kemudian yang ketiga, agama Buddha. Pemuka agama Buddha disebut Biksu. Kemudian kitab suci umat Buddha adalah Tripitaka. Selanjutnya yang keempat yaitu agama Katolik. Pemuka agama Katolik disebut Pastur, dan kitab suci umat Katolik adalah Injil. Selanjutnya yang kelima, agama Kristen. Pemuka agama Kristen disebut pendeta, dan kitab suci umat Kristen adalah Injil. Yang terakhir yaitu agama Konghucu. Pemuka agama Konghucu yaitu Kueshi atau pendeta, dan kitab suci umat Konghucu adalah Dio Susi Wuzing. Oke, baik anak-anak, ini semua merupakan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Walaupun kita berbeda agama, tetapi kita harus bisa saling menghargai dan menjalin silaturahmi. Suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia berasal dari beberapa ras. Ras-ras yang dimaksud adalah ras Negroid, ras Wedoid, dan ras Melayu. Ras Negroid cirinya bertubuh pendek, kulit hitam, dan rambut keriting. Contohnya suku Asmat di Papua. Kemudian yang kedua, ras Wedoid, cirinya bertubuh sedang, kulit sawo matang, dan rambut hitam. Contohnya suku Gayo di Aceh. Yang terakhir, ras Melayu, cirinya bertumbuh tinggi ramping, kulit sawo matang, dan rambut lurus. Ras Melayu dibagi menjadi golongan Melayu muda dan Melayu tua. Golongan Melayu tua yaitu suku Toraja, suku Batak, dan suku Dayak. Yang terakhir, golongan Melayu muda yaitu suku Jawa, suku Minang, dan suku Bali. Materi berikutnya yaitu beberapa faktor penyebab perbedaan di Indonesia. Pertama, faktor sejarah. Berkembangnya zaman, datanglah bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Kemudian mereka berinteraksi dengan penduduk setempat sehingga terjadi pembauran. Bangsa asing yang datang yaitu bangsa India, Arab, Belanda, dan Tiongkok. Mereka membentuk budaya baru yang kemudian menjadi ciri-ciri budaya di masing-masing daerah. Yang kedua, faktor geografi. Indonesia merupakan negara yang sangat luas, terdiri dari kepulauan. Setiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan banyak pegunungan. Karena kedua faktor tersebut, maka Indonesia terdapat batasan geografi.
Berikutnya faktor iklim. Iklim di Indonesia berupa iklim tropis yang panas. Iklim yang ada di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Hal ini dinamakan dengan iklim setempat. Faktor iklim setempat dapat menyebabkan perbedaan cara hidup masyarakat. Iklim panas, banyak matahari dan curah hujan tinggi akan menjadikan tanah subur dan bermata pencaharian sebagai petani. Daerah beriklim panas tetapi sedikit curah hujan menyebabkan daerah tersebut kurang subur dan bermata pencaharian sebagai peternak. Selanjutnya, daerah yang beriklim panas di pinggir-pinggir pantai menyebabkan masyarakatnya menjadi nelayan. Selanjutnya, faktor letak. Letak Indonesia secara geografis adalah antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan India. Posisi Indonesia tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara terbuka. Artinya, negara Indonesia sangat mudah untuk mengadakan kontak budaya dengan bangsa asing melalui jalur pelayaran dunia. Bahasa merupakan alat komunikasi kita sehari-hari, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Indonesia kaya akan suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki bahasa sendiri, sehingga Indonesia pun kaya akan beragam bahasa daerah. Namun, perbedaan tersebut disatukan dengan penggunaan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan dilanjutkan mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum.